Oh ya? Keyboy? Recordnya udah nggak ada. Tarik dog. Tarik boy. Iya udah nggak ada di season ini kan. Ya sih, masih idok ya. Masih idok, baru idok lah bisa dibilang. Tapi bukan berarti nggak mungkin ya. Betul. Gue pick Faramis. Faramis oke banget sih. Suppress kena Netherrealm itu udah langsung pusing sih kepalanya. Ya, Hayabusa juga bisa jadi PR sendiri ya. Kalau Yang di dibelah Netherrealm. Spectre ya, bukan orang ya, Spectre ya. bener. Tapi untuk sekarang berarti EXP-nya ya ini thanks to the coach ya pastinya tuh ada. Ya. Menurutku draftnya oke, ya balik lagi tinggal mereka bisa kejar mekanik dan edit aku suka juga Nice editnya. pick Bagus, actually. bagus banget. Kayak dia ada frontline-nya 2, walaupun memang bukan yang tipikal badan kuat banget ya. Yap. Tapi ada Matilda, jadi bikin 2 depan ini jadi bagus. Ya, Belum lagi Matilda Faramis kuat banget ya. Dan itu dia Hylos. Imo nggak ada Ya opsi aku lagi. berharap emang kelihatan ya mungkin Hylos yang bisa ngasih combo slow-nya juga. Kebetulan ini hero-hero yang cukup melee range kecuali mode Primal Wrath dari editnya. Yap. Tapi ya aku Sangat sabar ya di sana ya, nunggu sesuatu yang nggak bakal datang juga sebenarnya sih. Kira Sensei masih level 3, belum level 4 loh. Itu dia berharap Tsujin-nya ada di ke arah sana karena masih ada jungle-nya. Tapi Tsujin pun nggak oh no, Orange Bob lagi-lagi berhasil di pick off. 2 point kill yang didapatkan di arah XP lane cukup berbahaya. Tapi seenggaknya informasi ada satu buah creep yang bisa dimakan tadi oleh Leave Me. Iron Hook. Ketarik, namun belum ada follow up damage sampai saat ini. Bahkan Rins masih belum terlalu kuat juga untuk memberikan damage yang dibutuhkan. Ini terpaksa harus dibawa farming dulu nih, nggak bisa terlalu agresif dari RRQ. Ya, tapi untuk dari point kill-nya, terus juga dari objektifnya ini kemungkinan juga RRQ Hoshi mereka akan mendapatkan hal tersebut ya. Karena secara setupnya mereka sudah di barisan depan dan EXP yang sudah tumbang 2 kali Orange Bob itu masih di level 2. Itu dia. Sementara posisi dari Leave Me-nya pun sedikit terlambat bisa dibilang. Bahkan mereka memilih untuk melepaskan. Turtle yang pertama gak melakukan kontes. Mungkin tujuan mereka juga bisa ngambil di sisi yang lain juga. Sensei masih bisa menghindari Iron Hook tadi hampir yang connect. Dan itu dia Quad Shadow. Tsujin. Ya, di bagian topnya akan dibiarkan ya sebagian untuk toy-nya. Ini lebih ke EXP yang akan diharas secara terus-menerus. Tidak akan ada level tambahan yang diupayakan diberikan kepada Orange Bob. Iya, iya. Pokoknya ketika dapat celah disitulah manfaatkan celahnya ya Om ya. Jangan sampai lepas sama sekali. Tapi Tsujin ada di posisi yang begitu baik. Langsung dengan glorious pathway di bagian depan. Sensei menjadi korban pertama, masih mau lebih karena shadow kill yang masih bisa didodge tadi dengan guiding wind. Masuk dari Toy flicker ke belakang, bahkan double kill diamankan oleh Rins. 3 in total berarti yang harus tumbang. Ya, dan bukan kabar baik untuk Falcons Mena karena melihat level mereka yang sangat tertinggal. Boro bahkan masih di level 3. Belum ada Super Miguel. Sangat tertinggal sekali level mereka. Iya, iya. Orange Bob memang udah level 4. Tapi nggak cukup sih ngelihat dari Dairon yang udah level 5 duluan. Belum lagi dengan perbedaan gold yang semakin terasa sekarang Om 3.300. Iya. Ini bakal lebih cepat juga nih ya, dan tonya lihat tuh. Memang bisa dihindari mungkin ya dari Koba sendiri. Datang backup yang mulai hadir. Spear of Alpha lagi-lagi defensif terpaksa. Sebenarnya ketika ada Matilda dia bisa loh pakai Spear of Alpha-nya untuk agresif gitu. Maju ke depan. Maju ke depan, mundur lagi nanti pakai guiding wind. Karena kan itu damage-nya sakit kan Spear of Alpha itu. Terus damage pula sementara Idok. Purple buff yang bisa ditarik sebetulnya. Yep. Tapi nggak mau sih, kayaknya nggak mau terlalu depan juga dia ya untuk expose posisi dia. Ya, karena bisa ditabrak sewaktu-waktu kan ya. Terus Alpha Guiding Wind masih ready juga. Dan sementara EXP sudah mulai ditinggal. Kan ini sepertinya bagi Falcons Mena. Tapi No, Koba, no. no Koba. Gak bisa kabur lagi trapping yang begitu manis dari Tsujin. Ya, dan Iron Hook Idok berhasil connect lagi kali ini Orange Bob yang menjadi targetnya. 1 poin kill di atas, 1 poin kill di tengah, 2 poin kill in total. Yap, dan ini serangan dari RQ juga tidak akan berhenti ya. Karena mereka akan terus memberikan pressure demi pressure. Di bagian taunya di atas akan terlihat bebas sekali untuk bisa mendapatkan plating gold. Jadi ya bahkan midnya Om. Cabut. Di posisi masih ada gold field turretnya tadi. Sementara Toy coba untuk dikeroyok Leave Me bersama dengan Boro. Namun Toy membalikan keadaan kali ini 2 melawan 1. Dengan gold yang unggul, dengan level yang unggul Toy berhasil melakukan outlay. Ya, belum ada damage tadi karena War X baru saja diselesaikan oleh Leave Me. Tertinggal sangat-sangat jauh sekarang. Dari Falcons Mena, mereka harus bisa mendapatkan jawaban dengan cepat. Tapi sepertinya akan berat ya, karena lihat Idoknya saja bahkan sampai berdiri di sana. Jadi ya Koba, dia gak punya banyak opsi. Flicker bersama dengan Shatter tadi. Namun gak berhasil connect ke siapapun. Bahkan Dairon yang berdiri tegak di bagian depan gak goyang sama sekali. Justru Koba nih, Koba yang harus mundur Om. Dia harus bisa merelakan Toy mukulin turretnya.
mendapatkan Destarat gratis juga. Ada Getting Win yang sudah dipakai Orange. Artinya terconnect berhasil ke arah Idok, namun terlalu keras lagi dan lagi di bagian belakang. Choi bahkan dengan flickernya maju ke bagian depan, agresif sekali dengan damage yang cukup juga. Orange Buff menjadi korban yang kedua, purple-nya dieksekusi oleh RRQ Hoshi. Ya, mereka dapetin segala keunggulan yang dibutuhkan oleh RRQ. Purple buff dapat 2 pemain dari Falcons Mena juga tumbang, dan sekarang buff demi buff akan dicabut oleh RRQ Hoshi. Lihat di orange buff-nya. Sudah ada Sujin di sana. Ditunggu juga, tapi kayaknya nggak berani juga. Ya, ditinggal langsung ya. Resikonya lumayan tinggi kan. Sementara lihat dari levelnya Om. Wah, astaga, level 10 di menit ke-6. Sujin. Dan ini cukup bermasalah sih karena Toy juga level 8. Beda 2 level loh secara laning ya berhadapan dengan Koba. Iya, yang kita tahu juga kan biasanya Vector unggul duluan ya daripada Assassin ya. Yep. Dia lebih agresif juga di awal, tapi lihat Leave Me terjebak sepertinya dengan Retribution, dan iya itu dia Iron Hook dari Idok yang hampir saja kena. Dan masih cukup tenang gua rasa dari Leave Me-nya. Ya, masih bisa menghindar ya, tapi yang tidak bisa dihindari sekarang gap gold yang sangat jauh. Wah, 8.000 menit 6. Iya, ini ekstrim banget. Bahkan dengan kayaknya damage dari Toy ini nggak akan ada yang bisa nahan sih untuk siapapun bahkan ya. Dan solusi terbaik bagi mereka kayaknya coba untuk defense dulu, mencari nanti mungkin out position yang bisa aja terjadi. Oke, dari Idoknya bersiap-siap dengan Iron Hook pastinya. Ada yang Shadow kill, itu dia. Berbagi tadi damage-nya, tapi ya untuk serangan kagetan itu dia kombinasinya juga Sanguine Claw dan Iron Hook. Tapi masih bisa dihindari. Sementara lihat di bagian top lane, push coba dilakukan Alpha. Ya. Yang berhasil mendapatkan turret harusnya ya. Mantap turret. Nggak dapat sih. Dapat nggak ya? Harusnya dapat gak sih? Satu wave tadi. Ya, dibiarkan. Tidak dikawal ya ternyata. Seperti ada top Glorious Pathway. Jaramit. Inisiasi coba untuk dilakukan dengan Circling Eagle masuk. Leave Me. Viro Mama agresif, namun di bagian belakang juga ada Netherrealm yang memperkuat posisi dari tim Falcon Mena. Namun tim fight yang terus dilakukan, Koba hilang dan tersisa Sensei. Seorang diri, mampukah Sensei melakukan defense dengan Quad Shadow yang berhasil kena memang, tapi masih bisa mundur lagi. Wave minion di bagian bawah ada, wave minion di bagian tengah juga ada, namun response time yang masih cepat harusnya membuat tim Falcon Mena masih bisa bertahan lagi. Ya, tapi lihat serangannya belum berhenti dan mau ditabrak kan? Mereka nggak punya Netherrealm sih. Jadi mungkin aja RRQ bisa untuk nabrak lagi, tapi berpuas ternyata dengan adanya turret di bagian bottom lane yang dihancurkan. Nah, itu sudah lebih daripada cukup ya. Dan sebuah base turret tanpa bantuan Lord juga, yang dimana Lordnya akan didapatkan karena mereka hanya akan menahan di turtle yang kedua tadi. Dan ini diatur Lord yang diperlukan bagi RRQ Hoshi. Mereka bisa saja langsung menabrak dengan difference gold yang terlalu jauh. Ya, 10.000 sekarang. Di menit ke-8, ya ini mimpi buruk sebetulnya, tapi ya gue ngeliatnya mereka punya strategi yang dijalankan kayak tadi atasnya dilepas gitu kan. Setelah atasnya udah menang, mereka langsung balik dan tim fight di tengahnya dengan ya mereka mungkin mereka memprediksi bahwa atasnya akan ada yang defense gitu kan. Jadi ternyata memang kalau ngomongin konsep ada dari segi item jauh banget sih. Ini kita nggak ada yang mungkin spesifik banget ya. Tapi satu-satunya flash loh, Osus Om Ya, untuk Boro. gak cuma itu, fitting time buat hidup. Itu dia. Kedua dia loh. Fitting time setelah Winter Crown tadi. Iya, Idok style ya. Yep. Emang selalu seperti itu di bagian bawah. Ada Toy juga yang lagi ngedorong. Ini minion managementnya lumayan bagus juga untuk RRQ. Akan ada 3 lane push sepertinya karena satu katapult yang ditahan di arah mid lane. Delay aja tadi posisinya. Sujin, Quad Shadow berhasil kena. Glorious Pathway dibuka. Fokus ke arah objektif terlebih dahulu RRQ Hoshi. Mereka gak terburu-buru untuk ngedeliver damage, tapi lihat Orange Buff tertangkap dan gak bisa nahan damage sama sekali. Leave Me pun hilang. Misalkan Koba bersama dengan Sensei. Turret yang semakin terbuka itu dia Bloody Hand. Triple kill diamankan Sensei seorang diri dan base yang terbuka. RRQ Hoshi clean sweep 2-0. Wow, lagi terulang di game yang kedua.